Kalau sakit kita telepon ambulans atau Pusing sekali, pusing dari guru. bagaimana? Ibu Hilda silakan Iya, dulu. terima kasih. Waktu mereka bareng mana dengan mama? Ini kami bahas tentang materi modul 2.3. Jadi kan menurut saya sangat penting sekali kita mengenai coaching. Bagaimana Pak Karos? Kenapa mukanya susah sekali? Saya kakak mama tahu lagi saya ini akhir-akhir ini macam gimana ya di kelas ini. Dengan anak punya macam emosi terus. Iya. Apa ya? Masa sampai kelas 7 SMP ini tidak tahu baca, tidak tahu tulis ini kan? Oh, Saya ini iya. jadi stres. Padahal ya saya sudah lumayan berusaha untuk ajar mereka untuk baca, tulis. Tapi masih ada juga sebagian besar yang tidak bisa baca tulis. Saya jadi bingung nih. Tidak tahu saya harus bagaimana. Bukan. Jadi apa ya? Stres saya. Stres sekali. Kebetulan ini ada Mama Hilde, ada saya. Ya, selamat sore. Sore, Mami ini maaf ya, kita ketemu di punya tempat ini yang begini sudah. Iya. Jadi bagaimana? Jadi apa ya? Saya sebenarnya mau tahu itu ke Mama, mau curhat lah dengan Mama mereka berdua, mungkin ya khususnya saya punya kakak ibu yang kita habis sebidangnya, kakak ibu juga guru bahasa Inggris, saya guru bahasa Indonesia. Bagaimana ya? Saya punya anak itu sampai sekarang dia belajar bahasa Inggris kah, dia belajar bahasa lain, ini bahasa Indonesia yang tiap hari kita makan minum juga tidak tahu baca, tidak tahu. Iya. Tulis saja juga masih setengah mati. Iya. Dengan pakai unsur-unsur kebahasaan itu tanda bacanya juga posisi salah semua. Iya. Apalagi kita bilang tulis paragraf kalimat, ini itu satu dua anak saja. Baik Pak Karos. Jadi apa nih yang bisa saya bantu nih dalam diskusi coaching ini? Ini saya mau tahu itu apa ya, kira-kira proses apa yang bisa saya buat supaya anak itu bisa tahu baca, tahu tulis dengan tanpa paksaan, mereka senang belajar. Ini kita pakai paksa juga tidak jadi, tidak paksa juga lebih tidak jadi. Oh iya. Pusing mas. Itu yang saya inginkan. Jadi mau tahu caranya seperti apa begitu. Oh baik. Oh ya. Kalau boleh tahu, apa tujuan hingga kita membahas hal atau topik ini? Ya itu tadi. Dari tujuan saya itu ya setidaknya kan saya bisa beri mereka sesuatu lah sebagai guru bahasa Indonesia. Apalagi di sekolah yang sekolah besar begini, baru anak sampai tamat baru tidak tahu kita punya muka guru taruh di mana di guru bahasa Indonesia. Di sekolah di mana di SMP Frater? Kenapa kau tidak tahu baca tidak tahu tulis? Tidak pernah ajar kan di SMP. Jadi itu yang saya takutkan. Maka saya mau supaya minimal mereka di kelas 7 itu sudah tahu lah menguasai tanda baca, tanda titik, tanda koma, menggunakan kata berimbuan, huruf kapital, hal-hal kecil. Iya. Tapi ini mereka kuasai. Karena itu kebutuhan untuk semua materi. Iya. Tidak bisa hanya satu materi bahasa ini. Semua materi mereka akan pakai itu. Itu yang saya mau. Jadi permasalahan di sini mengenai anak-anak yang susah baca dan tulis dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Saya dengan unsur-unsur bahasanya itu Bahasa ini. memang itulah. Lantas apa tujuan akhir yang ingin Pak Karos dapatkan? Kalau tujuan akhir memang saya inginkan itu kira-kira apa dan bagaimana cara saya sebagai seorang guru untuk membawa anak ini pada proses yang membuat mereka merasa punya dampak dan manfaat positif untuk menulis. Oh iya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Maka setelah pukul-pukul kepala itu pening itu kak. Saya macam cari macam tidak rasa berguna sebagai guru itu. Jadi saya mau tahu cara itu bagaimana. Cukup kakak dengan ibu lewat jadi bisa akhirnya kita bisa bangun cerita-cerita mungkin ini kakak mereka bisa bantu saya diskusi. Kita sampai dapat itu. Jadi nanti tujuan akhirnya yang meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Baik. Kalau seandainya saya pasang skala dari 1 sampai 10, di manakah posisi Pak Carlos sekarang jika melihat peluang untuk mencapai tujuan dan topik diskusi ini? Tidak usah. Kalau saya berada di posisi 10 tidak mungkin. Saya juga rasa ini masih banyak sekali kekurangan yang harus saya perbaiki. Ada ya mungkin di 6,5, 7, ya kalau baik 8, mungkin 9 tidak lagi.
Iya. Nah, jadi 6,5 ada 7 sedikit, 7 ya 7,5 8 di situ. Alasannya apa kira-kira Pak Carlos memilih angka 7? Iya, karena memang di situ saya melihat saya sudah punya upaya, tapi memang di satu sisi saya mungkin belum terlalu mengenal anak-anak saya secara baik, secara menyeluruh apa yang mereka inginkan. Atau juga mungkin proses yang saya gunakan itu saya tidak melakukan refleksi di tahap akhir. Ada yang saya lewatkan karena kesibukan, tugas terlalu banyak, susah bagi waktu, tidak tahu diri, urus diri mana yang paling utama. Akhirnya sembarang sudah masuk emosi dengan anak. Iya. Ya. Meningkatkan peluang ya, apa yang harus dilakukan Pak Carlos untuk mencapai angka 10? Ya, yang jelas yang untuk mendapat 10 ini, jadi yang harus saya lakukan adalah refleksi diri dan bagi waktu, posisikan jadwal yang baik sehingga setiap kerja itu memang terjadwal, jangan bertabrakan dan tertumpuk. Kalau saya di kelas dulu dengan anak, jangan baru di kelas langsung keluar kelas. Itu salah, saya rasa begitu. Itu yang saya perlu. Jadi komitmen dan tanggung jawab saya harus yang utama. Yang kedua, untuk mencapai 10, saya harus membawa anak sesuai dengan selera mereka, selera belajar mereka, gaya belajarnya, minat mereka, hobi mereka itu mungkin kita bawa mereka dari situ untuk menuju kepada tujuan yang saya mau bawa, yaitu pada keterampilan dalam menulis dan membaca. Dari mereka berolahraga main bola kaki, mereka ceritakan. Mungkin itu yang mereka mau, tapi saya belum buat kesana. Sibuk. Itu benar. Jadi Bapak Carlos dengan banyak kesibukan, tapi luar biasa. Bapak Carlos juga melaksanakan refleksi ya. Jadi ada kesadaran diri, manajemen diri juga tetap melakukan refleksi ya. Luar biasa Pak Carlos. Kira-kira menurut Pak Carlos apa kekuatan yang dimiliki Pak Carlos untuk mencapai tujuan kita tadi? Kalau kekuatan ini bukan hanya dari saya, memang dari saya pasti pertama. Kami punya forum namanya Forum Taman Baca. Iya. Tapi itu anak-anak yang sudah punya kemampuan menulis yang cukup tinggi, yang kita bawa masuk untuk lebih profesional. Tapi bagaimana anak-anak yang masih di bawah itu yang saya kadang-kadang abaikan dengan saya punya ego, kesibukan diri yang lain. Akhirnya tidak terperhatikan. Tapi saya punya peluang. Saya juga punya buku, punya banyak karya puisi. Kami tulis bersama anak, tulis menghasilkan buku bersama, buku sendiri. Motivasi, tapi kalau kita guru tidak disiplin juga tidak bisa. Jadi tadi saya sudah mendengar ternyata banyak kekuatan dari Pak Carlos ya. Kira-kira menurut Pak Carlos tantangan atau hambatan atau gangguan apa yang menghalangi Pak Carlos untuk mencapai tujuan tadi? Iya. Kalau tantangan saya sebenarnya lebih pada bagaimana saya memanajemen diri saya itu. Iya. Dengan refleksi, dengan jadwal yang terukur, dengan mengelola tugas baru yang harus saya terima atau tidak. Saya juga harus tahu diri, saya punya posisi, jangan sampai tugas bersamaan kemudian mengabaikan hal yang tidak diprioritaskan. Anak saya merasa tidak peduli dengan membaca karena hari ini ada 4 mapel dengan semua tugas semua yang cukup tinggi. Di rumah dia mau baca cerpen, bagaimana kalau secara suruh cakar, sebentar suruh jawab pertanyaan soal. Tantangan terbesar. Ke depan kalau tugas kita kerja langsung di sekolah, kan waktu di sekolah kurang kan? Di rumah biarkan mereka itu kolaborasi, belajar dengan orang tua untuk apa? Karakternya yang kuat. Tapi dari apa? Dari pembelajaran yang tidak terlalu kita tuntut dalam waktu dekat. Berikan mereka proyek yang berjangka waktu, sehingga mereka bisa punya komunikasi relasi dengan orang tua, karakter. Orang tua sedikit menanamkan emosional kedekatan dengan orang tua itu penting. Jangan sampai semua urusan karakter itu ada di guru di sekolah. Saya memang sepakat dengan pembelajaran berdiferensiasi dan saya sangat mengakui jempol karena di situ ada keberagaman anak yang unik yang dipetakan oleh seorang guru sebelum dia melakukan konten yang diferensiasi, proses yang diferensiasi sampai dengan pada tingkatan hasil profil yang dicapai oleh anak. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita melihat diagnosis awal ini dalam satu pemetaan yang mutlak. Mari kita buka kelas bahasa, mari kita buka kelas olahraga, mari kita buka kelas sains, supaya guru masuk di sana sudah ada kacamata yang cukup jelas. Walaupun diagnosis tetap kita lakukan,
tapi sudah ada matchingnya di sana. Kolaborasinya cukup 3 bulan, tukar. Begitu ya Bapak. Jadi Bapak Carlos tadi sudah menceritakan tentang tantangan, hambatan dan gangguan yang Pak Carlos hadapi, mulai dari manajemen diri, kemudian ada tadi tentang beban belajar anak, kemudian ada kelas reguler, dan yang diagnosis awalnya tidak dijalankan, itu sebagai tantangan untuk Pak Carlos. Baik, kira-kira apa solusinya agar tantangan itu tidak terjadi? Mulai dari manajemen diri. Kalau tantangan itu sudah terjadi dengan manajemen diri, hal yang paling penting dalam hidup saya sebagai guru adalah harus tahu diri. Manajemen diri kan bawa kita untuk tahu diri dong. Jangan tahu atur waktu, tahu disiplin, tahu etika, tahu posisi, tahu di mana kita masuk kelas, di mana kita harus keluar kelas. Jangan sampai kita masuk lalu langsung keluar, padahal belum jam. Jadi kita tahu diri sebagai seorang guru. Ini yang saya kadang-kadang juga merasa bahwa ini kurangnya saya. Bekerja yang di luar kemampuan mereka dengan waktu yang besok langsung periksa. Mereka waktu berjangka, mereka bertahap. Bila pun tidak ada tugas rumah lagi sekarang. Kalaupun ada tugas yang diberikan dalam proyek berjangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka untuk menyelesaikan tugas itu tidak menjadi beban. Mereka pun belajar dengan menyenangkan. Besok masuk kelas pun semangat. Jangan sampai mereka sampai jam 3 pagi masuk kelas pagi tidurnya di kelas. Saya punya anak juga ada yang saya dapat begitu. Saya bilang di rumah kamu baca tidak? Pakai mau baca bagaimana? Saya minta kalian jawab di soal pilihan ganda lebih banyak. Mau baca? Kayak mau baca tuh besok kena kaya. Itu bisa dijalankan di diagnosis awal tadi ya, yang tadi sebagai tantangan Pak Carlos dan solusinya. Lalu untuk kenapa saya bicara dengan kelas bakat minat tadi ya, terkait dengan kelas bakat minat di sini, sebenarnya yang saya mau adalah adanya kemudahan, sehingga ketika guru bahasa Inggris masuk di kelas bahasa, dia tahu bahwa inilah karakter anak bahasa. Dia masuk di kelas sains, dia tahu bagaimana bahasa Inggris kolaborasi koneksi dengan sains. Dia masuk di kelas olahraga, dia tahu bahasa olahraga yang benar. Dan dia masuk di kelas seni, dia tahu bahasa seni yang baik. Saya pikir ini harus saya kerja keras. Saya harus berkolaborasi dengan teman-teman di NGMP, para guru, maafkan lintas mati. Harus banyak berkolaborasi, tidak bisa saya jalan sendiri. Termasuk para wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Kami harus bicara ini secara matang dengan konsep yang kuat, yang produktif. Tujuannya untuk anak sebenarnya. Jadi saya sangat tertarik tadi. Jadi setiap anak dengan jurusan masing-masing mempunyai ciri khas dan karakter yang kuat ya. Seharusnya begitu ya menurut Pak Carlos. Lalu yang paling penting juga bahwa fasilitas-fasilitas pendukung ya, itu juga harus kita upayakan. Iya. Apa sih yang kita bisa perbuat jika kita hanya belajar dari level yang hanya sebatas itu. Dan ya memberikan fasilitas pendukung itu apa? Mempermudah akses guru dan mempertajam capaian tujuan pembelajaran kita dengan level yang lebih kuat. Baik Pak Carlos, luar biasa. Kita lanjut ke pengembangan ide dan alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Nah, setelah kita melihat tujuan yang mau kita capai, dengan melihat peluang yang bisa timbul untuk mencapai tujuan, kekuatan yang ada dan berbagi tantangan dan solusi dari tantangan yang ada. Kira-kira apa rencana Pak Carlos agar tujuan yang diinginkan tercapai? Kalau saya yang paling mendasar adalah membuat jadwal. Karena tadi saya punya kepadatan tugas, Iya. saya dilihat mampu, tapi padahal saya menelantarkan kemampuan saya kepada orang lain. Maka jadwal penting tempel di ruang kerja saya, tempel di kelas-kelas yang saya mengajar. Diminta untuk tugas kok tidak bisa. Jam ini jangan diganggu. Saya masih dengan saya punya anak. Kami butuh 3 jam pelajaran di sini selesai baru saya lulus. Kalau mau cari waktu lain. Sehingga begitu. Yang kedua, saya harus bisa menguatkan motivasi belajar anak dalam setiap alur pembelajaran bahasa Indonesia. Tentang apa? Tentang tujuan dan dampak serta manfaat dari apa yang mereka pelajari hari ini untuk masa depan mereka. Dan itu penting. Literasi baca tulis ini hal yang dibutuhkan dalam hidup masa depan. Penyusunan perangkat diferensiasi. Iya. Guru harus tahu memainkan cara dan berbagai cara untuk satu tujuan capaian pembelajaran yang dia inginkan dengan berbagai cara. Ke depan mungkin
lebih komitmen dan tanggung jawab lagi terhadap tugas pokok saya dan anak-anak saya. Saya merindukan anak-anak saya itu literasi baca tulis yang bagus sesuai dengan keterampilan, bakat, minat mereka. Iya. Baik, Carlos, selain membuat jadwal, kemudian menguatkan motivasi belajar, kemudian ada lagi penyusunan perangkat pembelajaran. Kira-kira apa lagi rencana yang pasti akan dijalankan? Kalau saya masih ada, termasuk saya harus berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah, wakaf, kemudian TTK. Karena ada di sini kita ada kepala lab. Mereka mengobservasi kolam ikan, lalu mereka menulis cerita tentang kolam yang ada di ikan yang ada di dalam kolam. Berarti kolaborasi seperti itu ya. Kan, begitu. Dan saya juga bisa di sana mungkin saya bisa bawa anak belajar di ruang lab komputer. Bagaimana mereka memainkan game-game mereka, kemudian mereka menghasilkan sebuah cerita dari permainan game. Baik, dari semua rencana yang Bapak rencanakan ya untuk rencana tindak lanjut, kira-kira manakah dari semua rencana itu manakah yang Bapak prioritaskan? Kalau yang saya prioritaskan, satu, Refleksi. dua, mana? Kemudian apa strategi atau model bentuk rencana? Nah, bentuk rencana yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Kalau seperti rencana prioritas saya punya dua rencana yang menjadi prioritas. Rencana untuk diri sendiri dan rencana dalam sebuah relasi kolaborasi. Untuk diri sendiri ya, itu kan refleksi secara pribadi, lakukan perubahan, perbaikan, lalu kemudian berefleksi lagi, perbaiki lagi, kan gitu. Tapi kalau untuk bersama orang lain, membangun komunikasi dengan satu tujuan bersama kita, apa yang bisa saya dapatkan dari kebutuhan bahasa Indonesia, apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari kebutuhan tujuan mata pelajaran lain. Mari kita berkoneksi, mari kita berkolaborasi sehingga ada satu keterkaitan materi pembelajaran dan kesatuan pembelajaran sanksi. Anak tidak berkembang. Anak merasakan bahasa Indonesia penting di hadapan IPA, IPA penting di hadapan bahasa Indonesia. Mendukung anak menulis, perbiasakan anak menulis, perbiasakan anak berbicara, perbiasakan anak untuk menyimak, perbiasakan anak untuk merangkul sebuah kesimpulan-kesimpulan pembelajaran. Kenapa? Karena dari situ mereka bisa untuk membawa mereka ke masa depan dan menerima dunia ini yang nyata dalam hidup mereka. Luar biasa Pak Carlos. Jadi strategi-strategi tadi sudah Pak Carlos paparkan. Kemudian dari strategi itu kira-kira Pak Carlos ini mulai actionnya kapan ini dan targetnya bagaimana? Kalau untuk diri sendiri, saya harus mulai setelah kita bicara ini, saya sudah lega dan saya pulang harus mulai dengan menyusun jadwal, buat di tabel ketik dengan tebal-tebal huruf masih besar 16 supaya saya bisa baca, kasih warna yang terang. Bisa dilihat. Tempel dari kamar tidur, tempel di samping ruang kesiswaan, tempel di ruang OSIS, tempel di ruang itu tamu orang tua. Di situ kan ada pegawai yang atur jadwal lonceng. Kalau saya terlambat, saya minta mereka tolong telepon saya. Saya tidak tahu jadwal, mereka bisa ingatkan saya. Dan juga di samping ruang kelas. Mungkin sebentar sampai buat besok saya tempel. Lalu yang kedua, saya mulai melihat kembali RPP proses pembelajaran yang mungkin saya lihat di sana harus saya perbaiki, saya benahi untuk menumbuhkan kekuatan koneksi yang harus saya susun. Dan yang paling penting adalah bagaimana saya melakukan komunikasi dengan rekan sejawat saya dari MGMT Bahasa Indonesia maupun lintas mata pelajaran. Jadi targetnya Bapak bisa mengukur targetnya, waktunya berapa lama? Kalau untuk waktu, untuk mencapai tujuan kita tujuan meningkatkan kompetensi baca dan tulis kami. Kalau untuk waktu baca dan tulis, target waktu memang saya butuh waktu mulai dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan ke depan. Kenapa saya bicara 1 bulan sampai 3 bulan? Karena standar baku penguasaan unsur bahasa Indonesia itu bukan ada di Pak Carlos, tapi ada di peraturan Kemendikbud lampiran 5 tentang ejaan bahasa Indonesia. Di situ anak mulai kenal dengan huruf vokal dan huruf konsonan sampai pasal dan bab-bab berlapis tentang bagaimana penggunaan
tanda-tanda baca, huruf kapital, konjungsi, kalimat tunggal, kalimat majemuk, kata depan, kata berimbuhan, masih banyak. Ini dengan variatifnya adalah EBI sebagai sebuah strategi mereka mendekatkan mereka dalam mempelajari sesuai dengan konteks minat mereka tadi. Jadi Saya butuh waktu 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan itu targetnya Pak Carlos untuk prosesnya. Kira-kira dari 1 sampai 3 bulan ya sebagai ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ukuran keberhasilan saya untuk anak kelas 7 karena mereka harus sampai kelas 9. Iya. Minimal 1 tahu tulis dengan penggunaan tanda baca, tahu tulis dengan penggunaan huruf kapital, tahu membedakan kata depan, konjungsi, kata berimbuhan, tahu menggunakan kata serapan. Bahasa Indonesia itu berbasis teks. Iya. Jadi kalau teks saja anak tidak bisa untuk membaca dan menulis, maka ini kegagalan total. Maka saya berpikir bahwa untuk strategi yang paling benar adalah capaian saya yang harus saya dapatkan. Anak bisa menulis dengan minimal menguasai materi prasyarat, yaitu apa? Ejaan bahasa Indonesia. Luar biasa Pak Carlos. Kita lanjut dengan tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Apa komitmen Bapak Carlos? Ini komitmennya, apa komitmen Bapak Carlos terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya dalam menjalankan aksi ini adalah apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun beban tugas yang diberikan kepada saya, tetap nomor 1 adalah anak bisa baca dan anak bisa tulis. Maka manajemen diri dan manajemen waktu penting, buat perencanaan pembelajaran penting, penyusunan proses pembelajaran yang berdiferensiasi penting, kaitkan minat bakat anak penting, buat asesmen penting, lalu kemudian refleksi diri juga penting, ubah diri dari hasil refleksi juga lebih penting. Luar biasa Pak Carlos. Jadi semangatnya harus tetap stabil ya, tetap stabil semangatnya. Baik, dalam rencana aksi siapa atau apa yang dapat membantu Pak Carlos untuk menjawab komitmen rencana aksi ini? Paling penting diri saya sendiri. Yang kedua adalah rekan-rekan saya di MPNP maupun di Dinas Mabel. Yang paling penting lagi adalah orang tua. Sekali-sekali tengok, sekali-sekali baca satu paragraf sebelum anak. Lihat anak mendengar dan mengucap. Sekali-sekali mari ajak anak untuk menulis dengan apa yang mereka lakukan. Saya pikir itu bisa membuat anak motivasi belajar membaca dan menulis. Luar biasa Pak Carlos. Sepertinya saya juga termotivasi nih ya, ya harus membacakan anak cerita seperti ya, membacakan anak buku seperti itu. Membantu menjawab komitmen tadi, Pak Carlos juga mengajak teman-teman di lintas Mabel. Bagaimana? Seperti apa itu? Kalau untuk teman-teman saya di Lintas Mabel, kenapa? Anak mau jawab soal pakai apa? Pakai cerita saja sudah sempurna. Atau dia butuh menulis juga? Anak mau jawab soal bagaimana kalau dia sendiri tidak mengerti apa yang dia baca? Baca saya tidak mengerti, tidak tahu ini apa, bencananya artinya apa? Itu saya tidak tahu. Atau Seperti mendeskripsikan jenis tanaman itu kan masih butuh bahasa Indonesia di dalam. Indonesia dalam hal itu. Mau jelaskan dalam konteks apapun ilmu di SMP Frater ini mata pelajaran hukum tetap dia butuh bahasa Indonesia di dalam mata pelajaran. Tapi Butuh kreativitas untuk menulis. maka 4 aspek yang saya bawa hari ini adalah aspek dasarnya. Anak tidak bisa berbicara tanpa dia menulis dengan baik. Kenapa orang minimal latihan konsep dasarnya dia kan minimal dia menuliskan konsep berpikirnya dia baru dia sampaikan. Luar biasa Pak Carlos. Ini juga pembelajaran buat saya ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Baik, kemudian setelah Pak Carlos merencanakan, kemudian Pak Carlos menjalankan, rencana tidak lanjut. Pak Carlos merencanakan, kemudian menjalankan. Apa tindak lanjut yang akan dilakukan setelah menjalankan rencana aksi tersebut? Maka keberlanjutannya komunikasi ini harus terus dilakukan. Refleksi ini harus terus dibuat. Bisa saja hari ini refleksi saya sendiri untuk diri saya sendiri. Besok saya harus kembangkan refleksi itu adalah apa? Anak terhadap diri saya, anak terhadap proses yang saya berikan, anak terhadap temannya, anak terhadap dirinya sendiri. Luar biasa Pak Carlos.
Carlos, sudah diskusi, sudah berbagi. Bagaimana ini? Sudah mengungkapkan semuanya. Saya ini apa ya? Perasaannya bagaimana? Saya sebenarnya tegas sekali. Kata ibu mama, jujur lega. Tadi saya emosi tadi itu dengan saya bilang ini saya juga apa yang saya pikirkan sama sia-sia semua. Apakah terlalu idealisme? Saya bicara terlalu yang tinggi tapi tidak melihat kemampuan saya. Tapi setelah kakak membawa saya dalam cerita pertanyaan, saya kemudian sadar diri bahwa memperbaiki diri itu lebih penting untuk membawa seluruh capaian tujuan yang saya punya. Jadi instan juga ya. Tidak instan. Proses membenahi tahap demi tahap. Dan kita tetap menghargai proses. Karena tantangan terbesar saya itu kan adalah memanage itu yang besar. Sehingga ini menjadi proses kita yang saya berterima kasih kepada mama dan kakak. Bahwa tadi saya sangat stres, pusing tadi mama dengerin awal itu saya baru keluar dari kelas hampir-hampir saya mau bilang ya stop sudahlah, jadi guru ini tidak ada guna lagi, saya mengajar dengan cara apa lagi. Tapi terbantu sekali dengan mama, ibu, kakak ya. Kemudian saya bisa menemukan cara keluar untuk membawa anak-anak saya pada kemampuan masa depan mereka dalam membaca dan menulis. Nah, jadi setelah kita berdiskusi, apa yang Bapak rasakan? Lega ya? Saya Plong. tapi dengan PR dalam diri saya harus saya segera bereskan adalah segera bereskan apa yang menjadi rencana aksi saya untuk sebuah perubahan. Apa yang menjadi catatan saya. Jangan bilang tunggu dulu, karena tunggu dulu besok ada pekerjaan baru untuk saya. Seperti ada pepatah yang menyatakan jangan menunda pekerjaan. Kalau menunda pekerjaan itu sama dengan rusak saja, merusak kembali apa yang saya sudah dapatkan. Jadi mulai laksanakan, lakukan satu persatu, tahap demi tahap. Baik, terima kasih Pak Carlos. Kemudian kita lanjut ke Ibu Hilda sebagai observer. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu, ini sesi ketiga ya. Saya kedua jari sama Pak Carlos. Saya sangat apresiasi mengenai coaching yang barusan dilewati, bagaimana coach memberikan pertanyaan yang luar biasa kepada coach dan coach juga menjawab dengan luar biasa pengalaman yang didapat dari pembelajaran di kelas tentang keterampilan anak dalam membaca dan menulis. Jadi untuk coach, bagaimana perasaan setelah di coach oleh Ibu Yani? Ya, ini kemudian saya diucap kepada tadi memang jujur mama ya, kalau memang sebelum saya di coaching tadi saya memang terlalu terbawa emosi ya. Karena memang saya merasa bahwa saya gagal. Nah, tapi kegagalan itu bukan saja muncul dari anak. Ketika saya terbawa oleh arus pertanyaan tadi, saya kemudian mengetahui bahwa kegagalan terbesar itu ada dalam diri saya yang tidak mampu memanajemen diri sebagai seorang guru bahasa Indonesia. Kemudian saya berterima kasih bahwa perbaiki diri dan tahu diri itu penting dalam diri seorang guru. Apa ya, termotivasi dengan kata-kata Pak Carlos, manajemen diri dan tahu diri. Tahu diri masuk kelas. Iya. Dengan tepat waktu. Tidak lebih tidak kurang ya. Begitu. Baik, sangat luar biasa. Coach juga tadi sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan hal kita, cukup luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut coach untuk menjawab sesuai dengan alur kita yang kita bahas sekarang. Lalu saya bisa tanya Bisa. kepada coach Ibu Yani, dalam alur cerita ini apa yang menjadi kesulitan bagi ibu dalam melakukan coaching? Ya, baik, terima kasih Bu Hilde. Dalam pelaksanaan proses coaching tadi yang baru saja selesai ini, dari 3 kompetensi, yang pertama, yang kedua itu saya pikir saya lebih aktif di mendengarkan aktif sih. Seperti mendengarkan aktif. Jadi ya dengan yang pertama, kompetensi pertama itu, kemudian yang kedua kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Hanya saya agak ragu di yang poin yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, karena sepertinya sudah satu pertanyaan sudah menjawab, satu jawaban sudah menjawab 2-3 pertanyaan. Jadi saya agak kebingungan. Jadi ini mungkin kekurangan saya sebagai coaching ya. Mungkin lebih banyak berlatih, saya pikir
akan dengan sendirinya. akan Kan? mudah. Tapi ya. Ya, tapi saya sangat senang sekali karena saya juga bisa menjadi pendengar yang baik. Oke, luar biasa ini Yani untuk menutup kekurangan tadi bisa belajar lebih banyak ya. Iya. Luar biasa Ibu. Baik. Itu saja. Ya, oke, Baik baik. ke Ibu Yani. Terima kasih semua, Bapak Carlos, Ibu Nini. Ini proses belajar kita sebagai coaching, sebagai coach, bagaimana kita nanti kedepannya kita akan bermitra dengan teman sejawat kita. Hari ini luar biasa, ini sesi ketiga, sesi terakhir. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa mulai dari rencana aksi tadi ya, jadi tidak hanya berbicara sampai di sini, tapi kita lanjut dengan rencana aksi seperti itu. Tetap semangat, tetap tetap berinovasi, tetap bergerak. Ya, apa lagi? Ya, terus berefleksi, bergerak, membawa perubahan. Guru penggerak angkatan 7 luar biasa. Terima kasih.